Ya Rasulullah, orang yang paling kuat imannya siapa? Kami bukan. Sahabat, bukan. Kenapa bukan? Karena ente ada saya di depan ente, makanya wajar. Malaikat kali ya Rasulullah yang paling kuat imannya? Enggak. Orang dia tiap hari menunggu perintah dari Allah, wajar. Kalau gitu para nabi mungkin, wahai Rasulullah, yang imannya paling kuat? Ya enggak lah, orang dia tiap hari dapat wahyu. Jadi kalau gitu siapa ya Rasulullah orang yang imannya paling kuat? Alladzina, orang-orang ya'isuna fi akhir zamanikum, orang-orang yang nanti di akhir zaman hidup. Hum la yarawni, mereka enggak pernah melihat saya. Wa yu'minu nabi, tapi beriman kepada saya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian begitu Nabi Allah Adam akan diciptakan, maka pada saat itu kemudian wa awwalu ma nafakhallahu ta'ala min ruhihi fi dimaghi Adam fastadarat bihi miqdara mi'ata sanah. Panjang waktu ketika Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya Nabi Allah Adam, dari mulai ujung ubun-ubun sampai dengan mata kaki, itu butuh waktu miqdara mi'ati sanah. Itu sampai mencapai 100 tahun lamanya. Lama, panjang itu, masuk dari mulai ujung ubun-ubun sampai pelan masuk sampai ke ujung kaki. Maka ketika kemudian sudah semua masuk roh itu, tsumma nazalat fi jawarihi, mulai bergeraklah anggota-anggota tubuhnya. Matanya mulai melek, tangannya sudah mulai bergerak. Fata'at tosa, dan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Allah Adam atau manusia pertama ketika diciptakan adalah bersin, bangkis. Hasim, wah bangkis ya. Kan orang bangkis macam-macam, Pak. Bersin, ada yang ceking gitu, pelan gitu bersinnya. Tapi ada yang seeroik denger, saking kencengnya. Nabi Allah Adam ketika bersin, faqala alhamdulillahi rabbil alamin, dia mengucapkan dari mulutnya keluar alhamdulillahi rabbil alamin. Fa'ajabahu Allahu rabbuhu, Allah sebagai Rabbnya itu menjawab yarhamukallah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, apabila kita bersin maka kita mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Inilah pertama kali yang dilakukan oleh manusia ketika baru diciptakan, yaitu bersin. Tsumma amarallahu ta'ala bi khaymatin nusibat lahu, amarallahu al-malaikata usjudu li Adam. Setelah kemudian Adam hidup, mulai bergerak, maka Allah memerintahkan para malaikat membuat khaymah. Khaymah itu bahasa kita kemah, tapi kemahnya beda. Kemahnya adalah sebuah gedung besar, dan kemudian nanti khaymah ini akan menjadi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat yang adanya di atas langit ketujuh, di mana Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj salat menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lain. Nabi datang. Begitu Nabi datang, semua nabi berdiri menyambut Nabi Muhammad. Kemudian Nabi diminta menjadi imam. Kata Nabi, la anta ya Adam, anta abul bashar, la anta khairul anbiya wal mursalin. Engkau adalah pemimpin para nabi, jangan saya cuma bapaknya manusia doang. Usia saya lebih tua, ilmu Anda lebih banyak, Anda lebih mulia. Lalu kemudian, la anta ya abul anbiya, engkau
engkau wahai Ibrahim, abul anbiya, bapaknya para nabi, la anta ahsan minna, engkau lebih baik daripada kami. Engkau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, engkau lebih berhak. Anta ya Musa li'annaka kalimullah, la anta sayyidul anbiya wal mursalin wa khataman nabiyyin, engkau lebih layak menjadi imam. Akhirnya kemudian Nabi menjadi imam. Begitulah sekarang kita, Pak, kalau jadi imam. Tanya dulu, tadi Haji Abdullah minta saya jadi imam, saya bilang Haji lebih layak. Kenapa? Sohibul bait. Kalau kemudian Haji bilang udah Ustaz jadi imam, sudah saya jadi imam. Ya, sekali nanti Pak Haji jadi imam, gantian yang lain jadi imam, Ustaz yang lain jadi imam gitu. Saling menawarkan gitu. Ayo jadi imam, tapi bukan dorong-dorongan. Beda saling menawarkan sama dorong-dorongan. Itu tandanya gak ada imam. Karena ada masjid, Pak, yang kagak ada imamnya. Akhirnya bingung, dorong-dorongan. Lu aja dah, lu aja, jangan gua. Oh kagak bisa, apalagi gua. Berarti gak ada imam itu. Ya, dorong-dorongan. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, di antara tanda datangnya akhir zaman dan mendekatnya hari kiamat adalah apabila sholat sudah main dorong-dorongan jadi imam. Tandanya nggak ada yang jadi imam, susah mencari imam. Karenanya perlu pengkaderan imam, perlu tuh pengkaderan imam. Siapa di sini kalau imam-imamnya nggak ada, siapa yang maju? Anak-anak muda mulai maju. Ya, mulai dididik, mulai ada regenerasi. Dimana nanti ketika orang-orang tua kita sudah mulai wafat, dan kita nggak tahu, Pak, siapa yang duluan di antara kita. Haji Abdullah, kalau udah nggak ada, yang mudaan maju. Saya mah Pak Haji Abdullah, usianya nggak jauh beda, Pak Haji. Pak Haji Abdullah duluan, nanti saya belakangan, kan gitu. Atau saya belakangan, Pak Haji Abdullah duluan, kan gitu. Ya, usia kita nggak ada yang tahu. Ya, Allah nanti yang akan memberikan kepada kita tanda-tanda tertentu. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi nanti yang namanya khaymah itu akan diciptakan menjadi Baitul Ma'mur. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika sudah diciptakan Nabi Allah Adam, lalu kemudian tinggal di surga, ada pertanyaan. Surganya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, orang tua kita, nenek moyang kita, apakah surganya sama dengan surga yang akan kita tempati nanti? Kalau orang nanti masuk surga, udah meninggal, kan masuk surga nih, sama nggak dengan surganya Nabi Adam dulu? Apakah surganya itu juga, atau surganya berbeda? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu enggak sempit, surga itu luas. Manusia yang pernah hidup dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan zaman Adam Jordan dan Adam yang lainnya, sampai nanti akhir zaman, semua yang nanti masuk surga, berapa miliar masuk tuh. Kenapa? Luasnya arduhas samawatu, seluas langit, wal ard, dan bumi, luas banget. Surga bukan sekecamatan, surga bukan sekelurahan. Karenanya jangan dikit-dikit mengatakan orang itu neraka, dikit-dikit ngatain orang neraka, gampang banget gitu. Padahal surga itu luas. Nanti kita akan banyak masuk surga dari berbagai macam pintu. Sekarang coba perhatiin, Pak, kalau kita pergi umroh,
atau yang haji pergi kemudian ke Masjidil Haram, pintunya ada berapa? Pintunya banyak banget. Karenanya kalau orang pergi umroh kemudian sama istrinya janjian, "Mas, nanti kita ketemuan di sini ya." Alah, tenang. Ketemu di sini. Jam berapa? 3 jam lagi, Mas. Oke. Akhirnya pas sudah 3 jam kagak ketemu-ketemu. Nyari, muter-muter. Nggak ketemu-ketemu. Pertama kenapa? Karena kesombongan. Yang kedua kenapa? Karena belum paham jalan. Jadi belum tahu pintu-pintu yang mana. Jadi ketika kemudian di dunia Allah perlihatkan tuh begitu banyaknya pintu di Masjidil Haram, apalagi di surga. Di surga pintunya banyak. Meskipun digambarkan pintu surga 8, pintu neraka 7. Lihat di dalam surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ketika digiring orang-orang masuk ke dalam neraka, zumara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, sampai di depan pintu. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian berkata penjaga pintunya, "Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza." Bukankah telah datang kepada kalian semua ayat-ayat Allah yang memberitahu kepada kalian bahwa ada perbuatan baik nanti surga, ada perbuatan buruk nanti neraka. Sampai enggak? Qalu bala, sampai. Oh, udah sampai. Kalau begitu entenya yang susah dikasih tahu. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Kalau begitu pas kalau ente masuk neraka. Kenapa? Udah dikasih tahu dulu. Ayat selanjutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan Allah kemudian menggiring ahli-ahli surga yang bertakwa ke tempat yang namanya pintu-pintu surga secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat. Coba perhatikan ayat ini. Hatta idza ja'uha, kalau yang tadi futihat. Kalau yang ini wa futihat, ada wawunya. Para ulama itu kemudian meneliti, kenapa pas bicara tentang pintu neraka enggak ada wawu, pas bicara tentang pintu-pintu surga ada wawu. Ternyata kemudian para ulama mendapatkan sebuah gambaran bahwasanya pintu surga itu lebih banyak daripada neraka. Jadi pintu surga banyak, Pak. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim dari Al-Azhar University mengatakan bahwasanya surganya dulu ditempatkannya Nabi Adam pertama kali dengan surganya kita hamba-hamba Allah yang nanti wafat lalu ditempatkan di surga, itu tempatnya berbeda. Kenapa? Karena surganya Nabi Adam adalah surga untuk menempatkan makhluk yang pertama, agar makhluk yang pertama bisa tahu itulah tempat yang nikmat. Makanya di situ ada namanya ujian. Ujiannya apa? Jangan makan buah khuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Deketin jangan, apalagi makan, wahai Adam dan Hawa. Tapi nanti di sana kulu washrabu hani'am mari'a. Makan dan minumlah sepuas kalian. Apa aja boleh. Minumannya khamar ada? Ada nggak nanti di surga khamar? Ada. Kalau udah masuk surga, khamar halal. Minuman dari madu ada nggak? Ada. Apalagi minuman-minuman air putih banyak. Ya, madu, khamar, apa aja nanti ada di sana minumannya. Jadi makanan semua
Bahkan makanan-makanan yang bersifat buahan itu dikatakan wa utubihi mutasyabiha. Loh, ini kok buahan mirip sama yang dulu di dunia? Kayak mangga Indramayu, kayak apel Malang, ini kayak durian Montong, kayak durian Ucok Medan nih. Kok bisa mirip? Wa utubihi mutasyabiha. Mutasyabiha maknanya apa? Mirip. Mirip bentuknya, berbeda sama sekali rasanya. Ribuan bahkan jutaan kali nikmatnya makanan itu ketika dimakan di surga. Sekarang kita makan durian, yang paling enak mana? Durian Lampung 40.000, Ucok Medan 75.000, durian Montong 150.000 per kilo. Paling enak ternyata durian Montong. Tapi nanti di sana makanan buah-buahannya mirip, rasanya ribuan kali lipat lebih enak yang ada di surga sana. Karena itu Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Gak bisa dibersihkan di hati kita. Lalu mengapa Allah kemudian menggambarkan surga sebagaimana digambarkan dalam ayat tadi? Makanannya mirip seperti di dunia adalah untuk mendekatkan gambaran otak manusia tentang surga itu nanti. Jadi pertanyaannya Pak, surga itu ada nggak? Surga itu ada nggak? Neraka itu ada nggak? Halo, 3 orang yang jawab. Yakin ada surga? Yakin ada neraka? Yakin Pak. Kenapa? Ini bagian dari dalam surat Al-Baqarah dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Surga gaib, neraka gaib, malaikat gaib, ya. Kemudian jembatan Shiratal Mustaqim gaib, mizan gaib, ya. Semua itu gaib-gaib, tapi kita semua percaya. Kenapa? Nih, makanya kita nggak pernah ngelihat Nabi, kita nggak pernah lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kangennya kita nggak bisa digambarkan. Kangennya kita sama Nabi nggak bisa digambarkan. Bagaimana Pak kalau orang-orang datang ke Masjid Nabawi, orang yang haji, orang yang umroh datang ke sana nangis semua. Kenapa begitu datang haru, menangis? Karena memendam rasa rindu. Memendam rasa rindu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, luar biasa kangennya kita sama Nabi. Kita gak pernah ngelihat Nabi, tapi Nabi kangen sama kita juga. Itu yang bilang Nabi. Nabi bilang, aku kangen dengan orang nanti di ujung akhir zaman. Ya Rasulullah, orang yang paling kuat imannya siapa? Kami bukan. Sahabat bukan. Kenapa bukan? Karena ente ada saya di depan ente, makanya wajar. Malaikat kali ya Rasulullah yang paling kuat imannya? Enggak. Orang dia tiap hari nunggu perintah dari Allah, wajar. Kalau gitu para nabi mungkin, wahai Rasulullah, yang imannya paling kuat? Ya enggak lah, orang dia tiap hari dapat wahyu. Jadi kalau gitu siapa ya Rasulullah orang yang imannya paling kuat? Alladzina, orang-orang ya'isuna fi akhir zamanikum, orang-orang yang nanti di akhir zaman hidup. Hum la yarawni, mereka enggak pernah ngelihat saya. Wa yu'minu nabi, tapi beriman kepada saya. Siapa itu? Kita. Kita enggak pernah lihat Nabi, Pak, tapi kita beriman kepada Nabi. Bagaimana orang kalau lagi maulid Nabi asrokol, kemudian
semua mengungkapkan rasa kangennya kepada Nabi. Asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Masya Allah, itu orang terasa ruhnya terbawa, itu ruhnya terbawa, begitu nikmatnya. Kenapa? Kangen sama Nabi. Makanya ada sahabat Nabi namanya Sulaiman bin Rabi'. Sulaiman bin Rabi'. Di sini ada Pak Sulaiman. Ada Pak Sulaiman. Nah, sahabat Nabi namanya Sulaiman bin Rabi'. Tiap hari tugasnya Sulaiman bin Rabi', sahabat Nabi itu ngapain? Tugasnya adalah bawa ketel yang isinya air. Kalau Nabi mau wudhu, dia yang nuangin. Tugasnya itu. Namanya Sulaiman bin Rabi'. Saya tanya bapak-bapak, siapa sahabat yang tugasnya bawa sendal Nabi? Ada yang tahu? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang tiap hari ke Nabi kemana-mana, kalau Nabi mampir di satu tempat atau di masjid, yang megangin sendal itu dia. Siapa kemudian yang menuangkan air? Dialah namanya Sulaiman bin Rabi'. Begitu selesai menuangkan air wudu, Nabi kemudian berdoa. Selesai Nabi berdoa, Nabi bilang sama Sulaiman bin Rabi', ya Sulaiman bin Rabi', hal indaka hajah li? Kata Rasulullah, kamu ada enggak keperluan dari saya? Kamu mau doa sesuatu enggak dari saya? Kenapa? Kalau mau, ngomong aja sekarang. Aku malu ya Rasulullah. Kenapa? Minta aja. Kamu mau minta apa? Kalau kamu minta kaya, aku doakan kaya. Kalau kamu mau nikah, aku doakan nikah. Karena Sulaiman bin Rabi' belum nikah. Kalau bapak-bapak ditanya, kalau udah nikah nih, mau nikah lagi nggak? Jawabannya mau rata-rata. Sulaiman bin Rabi' ditanya, kamu mau nikah nggak? Ayo minta, ntar saya doakan, saya carikan. Gitu. Kata Sulaiman bin Rabi', enggak. Harta enggak, nikah enggak, yang lain enggak. Apa yang kau minta? Apa jawab Sulaiman bin Rabi'? Ya Rasulullah, saya hanya ingin berdampingan denganmu nanti di surga. Masya Allah. Saya nggak minta yang lain. Saya cuma minta, saya ingin bisa nggak berdampingan denganmu di surga nanti. Kenapa? Karena ya Rasulullah, nanti ketika kamu sudah di surga, pasti kamu akan bersama para nabi. Saya mah apa tuh? Kalau bahasa orang Sunda, saya mah apa tuh? Bisa nggak saya berdampingan denganmu ya Rasulullah nanti di surga? Apa jawab Nabi? A'inni ala dzalika bikasratis sujud. Itu jawaban Nabi. Pendek jawaban Nabi. Ya Sulaiman bin Rabi', a'inni ala dzikrika bikasratis sujud. Ala dzalika bikasratis sujud. Tolonglah saya untuk bisa membawamu nanti bersama saya di surga dengan kau perbanyak sujud. Jadi Nabi minta KTBLC itu enggak cuma-cuma. Kamu bisa bareng-bareng saya, tapi nanti saya minta banyak ibadah. Jadi kamu bisa bareng saya. Jangan mentang-mentang kamu dekat sama saya sudah pasti surga nih. Kenapa? Saya dekat sama Nabi. Kata Nabi enggak begitu. Tetap kamu harus bikasrotis sujud, perbanyak sujud.